Bayern Munchen bertekad rebut lagi trofi Eropa. Pelatih Vincent Kompany menegaskan target Bayern Munchen untuk musim depan adalah juara Liga Champions. Musim lalu Bayern nyaris sempurna menyapu bersih trofi domestik. Sayangnya langkah mereka di Eropa terhenti di babak semifinal. Kompany mengaku pencapaian musim lalu sulit dilampaui, namun menegaskan fokus timnya kini adalah memenangi Bundesliga, Piala DFB Pokal sekaligus Liga Champions, gelar yang belum diraih oleh Munchen sejak terakhir tahun 2020. Aturan baru bikin klub Liga Inggris harus hitung-hitungan lebih cermat. Premier League resmi menetapkan aturan squad cost ratio secara permanen mulai musim 2026-2027, menggantikan peraturan dari PSR sebelumnya. Klub yang lolos ke kompetisi Eropa dibatasi membelanjakan maksimal 70% dari total pendapatan, sementara klub yang hanya berlaga di kompetisi domestik dibatasi 85%, dengan tambahan tunjangan bergulir multi tahun hingga 30%. Pelanggaran ambang 85% akan berujung kepada penalti finansial, sedangkan yang melampaui batas maksimal berisiko pengurangan 6 poin dan terus bertambah. Legenda pulang kandang, Forlan resmi latih timnas Uruguay. Federasi Sepak Bola Uruguay resmi menunjuk Diego Forlan sebagai pelatih interim timnas Uruguay, menggantikan Marcelo Bielsa yang mundur usai La Celeste tersingkir di fase grup Piala Dunia. Status Forlan bersifat sementara hingga Maret 2027, bertepatan dengan pemilihan presiden yang baru, dan dia akan juga menangani timnas U20. UEFA tetap keras kepada FIFA, 5 ajang terancam sepi dari wakil Eropa. UEFA menegaskan sikap boikot terhadap kompetisi FIFA sebagai bentuk kekecewaan kepada Presiden Gianni Infantino. Meski FIFA mengklaim Infantino masih mendapatkan kepercayaan usai rapat darurat di Maroko, UEFA menuntut usulan penjualan saham kompetisi utama Piala Dunia ditarik dan jaminan hal itu tak akan terulang. 5 ajang FIFA yang dalam waktu dekat terancam tanpa tim Eropa adalah Piala Dunia Putri U20 di Polandia, Piala Dunia Putri U17 di Maroko, selanjutnya Piala Dunia Putra U17 di Qatar, serta Piala Dunia antar klub putri, dan juga Piala Dunia Putri tahun depan. Infantino sendiri sudah meminta maaf atas rencana kontroversial tersebut. Sambutan meriah untuk Raja Mesir di Turki. Mo Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontraknya bersama Liverpool dan telah menandatangani kontrak 2 tahun senilai 17 juta euro per musim plus sejumlah bonus kondisial. Adapun klausul khusus, Salah akan menerima 20% dari penjualan produk bermerek namanya. Diketahui ribuan supporter memadati stadion kandang Trabzonspor yakni Papara Park dalam seremoni penyambutan yang sangat meriah. Salah mengaku sambutan ini adalah pengalaman penuh cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menegaskan tekadnya untuk memenangi gelar bersama klub barunya tersebut. The Gunners siapkan karpet merah untuk gelandang baru. Arsenal dikabarkan resmi siap mengumumkan kedatangan dari Bruno Guimaraes dari Newcastle United senilai 75 juta pound sterling usai negosiasi selesai. Dan sebagai persiapan, Arsenal telah mengubah nomor punggung pemain muda Loïc Couplet dari 39 menjadi 38 di situs resmi mereka, sebab nomor 39 dikenal sebagai angka keberuntungan dari Guimaraes sepanjang karirnya. Guimaraes sendiri kemungkinan juga akan menggantikan posisi dari Couplet yang cedera lutut di Emirates Cup akhir pekan ini, dan manajer Mikel Arteta masih enggan berkomentar langsung, namun menyebut pengumuman resmi akan segera menyusul. Kylian Mbappe nikmati sisa liburan sebelum kembali ke rutinitas. Kylian Mbappe menghabiskan hari-hari terakhir liburannya di Ibiza, destinasi musim panas favoritnya, sambil tetap berlatih fisik bersama pelatih klub Sebastian de Villas untuk bisa memulihkan kondisi jelang musim baru. Ia ditemani Achraf Hakimi juga yang memanfaatkan lokasi sama untuk mengembalikan kebugaran. Mbappe akan kembali ke Valdebebas pada pekan depan untuk bergabung dengan skuad Real Madrid. Masa depan Endrick kian tak pasti. Agen Renaissance Sport dikabarkan tengah mencarikan klub baru bagi Endrick Felipe dengan tujuan Liga Inggris, kemungkinan berstatus sebagai pinjaman. Musim panas ini menjadi salah satu periode transfer paling intens di Real Madrid, dan meski klub sempat dianggap mengandalkan Endrick untuk musim depan, kepadatan di lini serang usai kedatangan Yan Diomande membuat masa depannya kini menjadi tak pasti.
Chelsea batal kejar kiper, tetap percaya kepada Sanchez. Meski sempat dikaitkan dengan kiper timnas Portugal Diego Costa, Chelsea dilaporkan belum mengajukan tawaran resmi kepada Porto. Manajer Xabi Alonso tetap mempercayakan posisi kiper utama kepada Robert Sanchez untuk musim ini. Sedangkan Philip Jorgensen dipinjamkan menuju Strasbourg, sementara kiper muda Mike Penders naik menjadi kiper kedua. Kiper Malang Trafford dilego kilat ke Leeds United. James Trafford datang ke Manchester City musim lalu dengan ekspektasi tinggi seharga 27,5 juta pound sterling dan sempat tampil sebagai kiper utama 3 laga awal di era Pep Guardiola. Namun posisinya langsung tergeser begitu Donnarumma tiba secara mengejutkan dari PSG. Trafford pun kini terpinggirkan dan hanya main di Piala FA dan juga Piala Liga dengan 17 penampilan serta 8 kali clean sheet sepanjang musim. Kini City dan Trafford sepakat berpisah lewat transfer menuju Leeds United senilai 45 juta pound sterling, memecahkan rekor transfer kiper Inggris sekaligus menjadikannya kiper termahal ketiga di dunia, hanya kalah dari Kepa Arrizabalaga dan juga Alisson Becker. Sean Lemans diprediksi makin sulit ditembus musim depan. Legenda kiper Segivan memuji penampilan debut Sean Lemans di Manchester United musim lalu dan menyebutnya sebagai sosok yang krusial bagi tim Setan Merah. Didatangkan dari Royal Antwerp dengan status sebagai pemain muda dan minim pengalaman, Lemans sempat menunggu sebulan sebelum akhirnya menggusur Altay Bayindir dan tampil impresif membantu MU finish ketika musim lalu. Even bahkan menyayangkan Ruben Amorim tidak lebih cepat memainkannya, mengingat performa Andre Onana dan Altay Bayindir di bawah standar. Meski sempat membuat kesalahan di ajang Piala Dunia, Kevin yakin Lemans akan bangkit dan menjelma kiper yang makin sulit untuk ditaklukkan musim depan. Permenaikan harga, MU masih berpikir-pikir soal Tyler Adams. Manchester United masih butuh gelandang bertahan menggantikan Casemiro usai mendatangkan Andre Santos dan juga Yuri Tillman. Dan nama Tyler Adams menjadi salah satu target utama karena rekam jejaknya yang teruji di ajang Liga Inggris bersama Bournemouth. Namun begitu tahu MU berminat, Bournemouth langsung menaikkan bandrol dari 35 juta pound menjadi 50 juta pound sterling. Dan manajemen MU sendiri masih mengevaluasi tawaran tersebut dan menilai harganya terlalu tinggi sehingga belum mengajukan tawaran secara resmi. Gagal mendatangkan Vinicius, Arsenal alihkan buruan menuju Julian Alvarez. Arsenal harus menelan kekecewaan setelah Vinicius Junior memutuskan bertahan di Real Madrid dengan kontrak baru berdurasi 5 tahun hingga tahun 2031 disertai dengan kenaikan gaji signifikan. Alih-alih larut dalam kegagalan, Direktur Olahraga Andrea Berta langsung mengalihkan fokus kepada Julian Alvarez, penyerang milik Atletico yang sebelumnya sempat jadi incaran utama Arsenal di awal bursa transfer. Peluang Arsenal disebut cukup besar meski Barcelona turut bersaing sebab Las Cholas dinilai tak akan sanggup memenuhi bandrol 150 juta euro yang dipasang oleh Atletico. Berita yang dulu mendatangkan Alvarez saat masih bertugas di Atletico diharap bisa memuluskan negosiasi tersebut. Jet Spence ditawarkan ke MU dan juga Liverpool. Agen bek Tottenham Hotspur Jet Spence dikabarkan telah menawarkan kliennya ke sejumlah klub di ajang Liga Premier Inggris, termasuk diantaranya Manchester United dan juga Liverpool, menyusul penampilan mengesankan di Piala Dunia dari posisi bek kiri. Jet Spence yang dihargai 35 juta pound sterling ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain, dan itu menjadi alasan utama keinginannya hengkang dari Tottenham Stadium. Namun MU dinilai tak akan melanjutkan minat tersebut karena posisi bek kanan sudah terisi oleh Diego Dalot dan juga Noussair Mazraoui. MU juga disebut lebih menyukai opsi pemain berkaki kiri alami untuk pos tersebut. Tottenham disaingi klub Turki demi Darwin Núñez. Tottenham asuhan dari Roberto De Zerbi tengah memburu tambahan opsi lini depan menyusul ketidakpastian masa depan dari Richarlison dan masalah kebugaran dari Dominic Solanke. Dengan nama Darwin Núñez dari Al Hilal menjadi salah satu target seiring negosiasi berlarut untuk Savinho. Namun kini Tottenham Hotspur dikabarkan bersaing dengan Trabzonspor, klub Turki yang baru mendatangkan Mo Salah dan tetap ambisius menambah amunisi lini serang usai finish ketiga di Super League musim lalu. Núñez sendiri menjalani 3 tahun kurang memuaskan di Liverpool sebelum hijrah menuju Al Hilal. Diketahui kini nilai pasarnya berada di kisaran 17 juta pound sterling saja.
Cristiano Romero capai kesepakatan pribadi dengan Atletico Madrid. Menurut jurnalis Matteo Moretto, bek Tottenham Hotspur yakni Cristiano Romero tinggal selangkah lagi bergabung dengan Atletico Madrid. Usai kedua belah pihak mencapai kesepakatan pribadi soal persyaratan kontrak. Inter Milan yang sebelumnya sempat menjalin kontrak dan bersedia membayar 40 juta euro, namun juara Serie A Italia tersebut harus lebih dahulu merampingkan skuadnya dan membuka peluang bagi Atletico untuk unggul dalam perburuan. Kesempatan bermain di bawah asuhan sesama Argentina Diego Simeone yang dikenal dengan gaya bermain agresif dan juga taktis menjadi daya tarik utama bagi Romero untuk hijrah menuju Estadio Metropolitano. Manchester City tebak Tijani Rangers. Manchester City mulai bersih-bersih skuad dan membuka opsi menjual Tijani Rangers karena sudah tak lagi masuk rencana kepada Enzo Maresca. Gelandang berusia 28 tahun yang dibeli dari AC Milan tersebut kini dibanderol 55 juta pound sterling. Musim lalu Rangers tampil 28 kali di Liga Inggris dengan 19 kali starter dan mencetakkan 5 gol serta 2 assist, namun persaingan di lini tengah City semakin ketat usai kedatangan dari Anton Semenyo dan juga Ryan Cherki. Nottingham Forest dan Galatasaray disebut berminat, sementara Juventus tertarik dengan skema pinjaman lalu pembelian permanen. Walau Rangers sendiri sebenarnya masih ingin bisa bertahan di Liga Inggris hingga kontraknya berakhir di tahun 2030. Gabriel Jesus diincar oleh Napoli. Gabriel Jesus yang sudah 4 tahun membela Arsenal namun kerap dibekap cedera sejak pindah dari Manchester City kini berpotensi hijrah menuju Napoli. Sejak kedatangan dari Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon musim lalu, Jesus praktis menjadi penyerang pilihan ketiga di belakang Gyökeres dan juga Kai Havertz. Napoli sendiri butuh striker baru menyusul kepergian dari Romelu Lukaku yang sempat mangkir di pramusim. Sementara stok mereka kini hanya tersisa Rasmus Højlund semata. Napoli dikabarkan sudah mengajukan penawaran dan juga draft kontrak kepada Jesus dengan bandrol kisaran 20 juta pound sterling. Rodri hinggang ke Barcelona, City buru Enzo Fernandez. Manchester City terancam kehilangan Rodri yang diperebutkan Madrid dan juga Barcelona. Dan kabar terbaru menyebutkan bahwa sang gelandang telah memilih bergabung dengan Barcelona. Sementara diskusi transfer dengan City masih terus berlangsung. Menyikapi hal ini, City langsung bergerak mencari pengganti dan menjadikan Enzo Fernandez dari Chelsea sebagai buruan utama, mengingat Enzo Maresca pernah melatihnya dan sangat yakin dengan kualitasnya. Namun transfer ini diprediksi sulit terwujud karena Chelsea menganggap Enzo sebagai pemain yang tak tergantikan. Here we go, Liverpool selangkah lagi boyong Ronald Araujo. Liverpool secara mengejutkan dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona untuk meminjam bek Ronald Araujo, seperti diungkapkan oleh jurnalis Fabrizio Romano dengan ciri khasnya yakni here we go. Liverpool sudah lama mencari tambahan kekuatan di lini belakang dan Ronald Araujo yang fleksibel bermain di bek tengah maupun di bek kanan dianggap solusi ideal untuk manajer Andoni Iraola, sekaligus menambah persaingan bagi Jeremy Frimpong. Bek berusia 27 tahun itu merupakan produk didikan Barcelona dan sempat menjadi kapten di musim lalu, dan transfer ini bersifat pinjaman dengan opsi pembelian tidak wajib meski nominalnya belum diketahui. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak guna tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.